Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, selamat pagi kepada kita semua. Kembali lagi bersama saya ya di channel saya, Asril Effendi Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan sharing santai. Kita akan mencoba berbagi keberkahan ya di pagi ini agar hidup kita menjadi lebih berkah, hidup kita menjadi lebih bahagia. Ya, salah satu yang menjadi kebahagiaan hidup, ya, agar hidup kita menjadi lebih bahagia, hidup kita menjadi berkah, yaitu kita sebagai manusia harus mengikuti aturan-aturan Tuhan, harus mengikuti aturan-aturan dari Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam. Jadi ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita mengikuti aturan-aturan Tuhan, maka hidup kita menjadi lebih bahagia. Mengapa demikian? Karena Tuhanlah yang mengetahui tentang kita, segala kekurangan kita, kebutuhan kita, bahkan apa yang menjadi hal yang terbaik dalam hidup kita, Tuhanlah yang lebih tahu. Allah, Tuhan semesta alam, yang lebih tahu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan berbagi berbagi ilmu kepada kita, ya. Bukan berarti mengajarin kepada orang-orang ataupun guru-guru saya, tetapi kita berbagi bagaimana agar hidup kita menjadi lebih bahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang sebuah tema ataupun judul, yaitu ibadahlah. Dengan ibadah maka Allah, Tuhan semesta alam, akan mencukupkan kita. Nah, teman-teman yang dimuliakan, ya, pada aspek ya pemahaman Islam atau dalam sudut pandang agama Islam, ada di dalam Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berpesan kepada kita umat manusia. Apa pesannya? Pesannya ini telah diriwayatkan, ya, di dalam hadis Ibnu Majah dan Imam Ahmad, bahwa Nabi Muhammad pernah berpesan, "Wahai anak Adam, curahkanlah hidupmu untuk beribadah kepadaku," kata Allah, Tuhan semesta alam. "Maka aku akan menjamin, akan memenuhi jiwamu dengan kekayaan dan mengatasi kefakiranmu." Akan diatasi kekurangan kita, kefakiran kita oleh Tuhan akan diatasi. "Tapi jika kamu tidak beribadah kepadaku," kata Tuhan, kata Allah Subhanahu Wa Taala, "maka aku akan memenuhi jiwamu dengan kesibukan demi kesibukan, kesibukan dunia demi kesibukan dunia. Dan tidak akan aku cukupkan kefakiranmu." Nah, ini Nabi Muhammad pernah berpesan kepada umat manusia, "Wahai anak Adam, curahkanlah hidupmu, waktumu untuk beribadah kepadaku, maka akan aku cukupkan," kata Tuhan, kata Allah. Jadi teman-teman sekalian, ya. Jadi jika kita hidup untuk beribadah, kita hidup untuk mengabdi kepada Tuhan, mengabdi kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan kita. Jika kita beribadah kepadanya dengan tulus, dengan niat yang ikhlas, maka Allah akan mencukupkan. Nah, pertanyaannya sekalian, apakah yang dimaksud dengan ibadah? Mungkin kita bertanya-tanya, apa yang dimaksud dengan ibadah? Jadi ibadah, kembali lagi, masuk ke dalam sudut pandang agama Islam, ya. Seorang ulama, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Al-Imam Ibnu Taimiyah, pernah mengatakan bahwasanya ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala hal yang dicintai oleh Allah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan semesta alam, berupa perkataan, perbuatan, baik amalan yang batin ataupun amalan yang zahir, amalan nyata. Jadi inilah ibadah. Ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Tuhan, yang dicintai oleh Allah,
ya, baik berupa perkataan kita ataupun perbuatan kita, sehingga Tuhan itu suka sama kita, Tuhan itu cinta sama kita. Jadi itulah ibadah. Walaupun dari sisi bahasa, ibadah itu adalah merendahkan diri kepada Tuhan, merendahkan diri taat kepada Allah Tuhan semesta alam. Itulah ibadah secara bahasa. Nah, kalau secara istilah tadi sudah disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam, dalam sudut pandang Islam. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, Tuhan menciptakan kita juga punya tujuan. Apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Tujuan Tuhan menciptakan kita di bumi ini tidak lain melainkan agar kita sebagai manusia itu mengabdi kepadanya, mengabdi kepada Tuhan. Ya. Kembali lagi masuk ke dalam sudut pandang Islam, di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar manusia itu menyembah aku," kata Tuhan. Manusia itu menyembah, beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali ya, Tuhan menciptakan kita di dunia ini untuk kita dapat beribadah kepadanya. Jadi Tuhan, teman-teman sekalian yang saya cintai, jadi kembali ibadah itu macamnya banyak, jenisnya banyak, ya, banyak jenisnya, ya. Segala sesuatu yang kita niatkan untuk Tuhan, segala sesuatu yang kita niatkan ikhlas karena Allah, dan caranya sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan yang ditentukan oleh Tuhan dan Nabi-Nya, maka itulah amal yang akan diterima oleh Tuhan. Jadi kalau amal kita tidak tulus ikhlas, apalagi caranya itu salah menurut Tuhan, maka tidak akan diterima amal itu selama-lamanya. Jadi itulah teman-teman sekalian yang saya cintai. Jadi pada kesempatan sharing santai pada pagi ini, kebetulan saya ini berada di sekolah tempat saya bekerja, tempat saya mengajar, ya. Jadi pesan yang ingin saya sampaikan, isilah waktu kita dengan beribadah kepada Tuhan. Ya, ibadah itu maknanya luas ya, jangan dimaknai dengan pandangan yang sempit. Jadi ibadah itu maknanya luas. Isilah waktu kita dengan beribadah kepada Tuhan. Waktu saya dan waktu Anda, waktu saya, waktu kita semua itu sama diberikan Tuhan. Sama-sama 24 jam. Tapi mengapa ada di antara kita yang berhasil dan ada yang gagal? Ada di antara kita yang hidupnya bahagia, ada yang hidupnya merana. Itu semuanya karena kita tidak mampu atau kita mampu. Tergantung kemampuan kita untuk mengelola waktu kita. Mampukah kita mengelola waktu itu atau tidak mampu? Nah, sehingga kebahagiaan dan kesengsaraan itu tergantung kepada pemikiran kita, mengelola waktu kita, pemikiran kita, maukah kita beribadah kepada Tuhan atau tidak. Nah, mungkin itu. Yang kedua, amal itu banyak ragamnya. Jadi jangan disempitkan makna ibadah. Ibadah itu maknanya luas. Segala sesuatu yang kita niatkan karena Tuhan, karena Allah, dan caranya itu sesuai dengan aturan Tuhan, maka itu merupakan ibadah, akan bernilai ibadah. Yang ketiga, teman-teman yang saya cintai, janganlah kita mengkhawatirkan, janganlah kita takut kepada sesuatu yang sudah dijamin oleh Tuhan. Takutlah kita kepada sesuatu yang belum dijamin oleh Tuhan. Apa sesuatu yang sudah dijamin oleh Tuhan? Yang pertama, rezeki. Rezeki sudah diatur, dijamin oleh Tuhan. Asalkan kita mau berupaya, pasti akan dijamin rezeki. Dan rezeki ini tidak tergantung atas kecerdasan atau kepintaran kita. Kalaulah rezeki itu tergantung kecerdasan, otomatis binatang, hewan itu tidak akan dapat rezeki. Karena mereka tidak pintar, mereka tidak cerdas. Tetapi Tuhan yang Maha Adil tetap memberikan rezekinya kepada mereka.
Apalagi kita sebagai manusia, pasti akan dicukupkan rezekinya oleh Tuhan. Itu sudah dijamin oleh Tuhan. Yang kedua, ya, ajal, kematian itu juga sudah ditentukan, dicatat oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan itu. Yang perlu kita khawatirkan adalah sesuatu yang belum dijamin oleh Tuhan. Apa itu? Amal kita, ibadah kita, perbuatan kita. Sudahkah perbuatan kita itu mengikuti aturan Tuhan? Sudahkah amal perbuatan kita cukup untuk bekal kita di negeri akhirat, di kampung kita yang sesungguhnya? Inilah yang perlu kita khawatirkan, yang perlu kita takutkan, karena ini belum dijamin oleh Tuhan. Mungkin itu teman-teman yang saya cintai karena Allah. Mudah-mudahan sharing santai pada pagi ini itu bermanfaat kepada kita, dan kita bisa berbagi kepada siapapun agar hidup kita menjadi berkah, hidup kita menjadi bahagia karena kita mengikuti aturan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi bahagia baik di dunia ini terlebih lagi nanti di akhirat sana. Terima kasih ya, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.